Regresi yang berarti ramalan atau taksiran pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877. Pada contoh latihan soal nanti, kita akan belajar mencari nilai prediksi, persamaan regresi, dan selisih taksir standar. Susah nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Muryanto. Kali ini dalam mata kuliah Rekayasa Komputasional, yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang regresi. Jadi dalam regresi nanti kita akan belajar mencari persamaan regresi, kemudian nilai prediksi dan selisih taksir standar. Ya, jangan takut dulu, ini akan kita bikin mudah, jadi jangan fobia dulu. Oke, langsung saja ke materi kita. Ya, yang pertama itu adalah definisi regresi. Sebelumnya kita mungkin ke sejarahnya dulu. Dari regresi ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton, bukan Sir Alex Ferguson ya. Kalau itu pelatih MU. Kalau ini Sir Francis Galton pada tahun 1877. Nah, awalnya memang regresi ini seperti yang kita tahu adalah artinya adalah ramalan atau taksiran ya, yang ini lebih akurat dibandingkan dengan analisis korelasional ya. Jadi jangan salah, jangan korelasio, jangan yang lain-lain, jadi korelasional ya. Jadi di dalamnya kita bisa mencari kemiringan atau slope, kemudian bisa mencari tingkat perubahan variabel terhadap variabel lainnya ya. Nah, jenis-jenisnya ada regresi yang linier, regresi sederhana, yang di dalamnya ada linier sederhana, kemudian ada non-linier, kemudian yang regresi berganda. Waduh, apalagi tuh Pak. Nah, jangan takut, kita belajar yang mudah dulu, yaitu yang regresi sederhana dulu ya. Regresi yang sederhana dulu. Nah, contoh penerapan regresinya ini nanti mungkin bisa dipakai untuk di skripsi Anda atau di penelitian-penelitian Anda. Saat Anda nanti lanjut ke S2 atau ke S3 mungkin juga bisa dipakai. Ya, ini bisa dipakai untuk mencari atau regresi antara tinggi orang tua dengan anaknya, dengan tinggi anaknya misalnya, kemudian perbedaan konsumsi rumah tangga, ya, pendapatan terhadap konsumsi rumah tangga, kemudian harga penjualan barang, kemudian tingkat upah dari pengangguran, kemudian suku bunga ya. Kemarin masih ingat yang di video sebelumnya kita membahas tentang metode Lagrange, yaitu yang sering dipakai di bidang ekonomi atau di pengusaha yang sering bermain saham. Nah, ini juga ada perhitungannya juga ya, sedikit masuk ke regresi juga. Nah, kemudian selain di bidang tadi ekonomi, kemudian di bidang ketenaga kerjaan, bisa juga di bidang pemerintahan atau di bidang lingkungan, di bidang ekonomi tentu saja masuk ya, kemudian di bidang sejarah mungkin juga dipakai. Nah, persamaan umumnya di sini ada persamaan umumnya, yaitu Y aksen. Nanti untuk regresi mencarinya Y aksen sama dengan A plus B X. Waduh, apa tuh Pak? Ya, Y-nya itu adalah nilai yang diukur ya, nilai yang diukur atau yang diprediksi. Kemudian X itu adalah nilai tertentu, A-nya itu adalah konstantanya, dan B-nya itu adalah slope ya, atau koefisien regresinya ya. Kemudian di sini ada rumusnya. Jangan pusing dulu melihat rumusnya, karena nanti seperti yang sering saya sampaikan saat UAS atau UTS, rumusnya saya berikan ya, rumusnya sudah saya kasih, jadi tidak usah dihafal, mendingan buat hafal yang lain aja. Nah, kemudian nanti di selisih taksir standar kita juga akan mencari, nah apa sih selisih taksir standar itu? Selisih taksir standar ini adalah kita akan mengetahui batasan seberapa jauh sih melesetnya, seberapa jauh tingkat kesalahan dari perkiraan kita dalam meramalkan data ini. Kalau misalnya tingkat kesalahannya kecil, berarti ya perhitungannya
bagus, tapi kalau tingkat kesalahannya sangat besar berarti penelitian atau data ini bisa diulang kembali, atau bisa dikatakan kalau dalam penelitian tidak valid kalau tingkat kesalahannya terlalu besar. Ya, kalau masih dalam skala kecil masih boleh dilanjutkan penelitian tersebut, atau bisa dikatakan valid. Ya. Kemudian rumusnya untuk yang selisih taksir standar adalah di sini ada dilambangkan dengan S Y per X, atau dengan S X kali Y, atau bisa juga dengan SE sama dengan akar dari sigma Y min Y aksen kuadrat per N min 2. Ya, duanya ini dari mana? Dari rumusnya, sudah rumusnya dari selisih taksir standar tersebut. Nah, di sini ada contoh soal yang saya ambil, seperti biasa saya ambil mudah, jadi jangan takut dulu, jangan pusing dulu. Kalau Anda sudah pusing sekarang nanti bingung belakangnya karena perhitungannya nanti akan banyak. Nah, nanti dalam satu soal ini kita akan mencari 3 poin. Yang pertama persamaan regresi, kemudian yang kedua ada nilai prediksi, kemudian ada selisih taksir standar. Ya, di sini ada, saya ambil dicontohkan data yang dikumpulkan dari sebuah perusahaan di mana penjualannya dilambangkan dengan Y. Di situ ada sampai 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, sampai 8 data. Kemudian promosinya itu dilambangkan dengan X dengan angka seperti yang ada di tabel. Nah, pertama kita akan mencari persamaan regresinya dulu ya. Sudah siap ya? Kita lanjut ke persamaan regresinya. Oke. Persamaan regresinya, jadi kita akan membuat sebuah tabel di sini. Tabelnya jangan bingung karena ini adalah diambil dari data yang ada di soal tadi. Pertama kita masukkan data tabel, membuat kolom untuk yang di kolom Y-nya ini adalah kita lihat tadi penjualan. Ya, Y-nya tadi adalah penjualan, kita masukkan ke kolom pertama Y sesuai dengan datanya kita masukkan, kemudian kita total yang ada di bawahnya 608, ini adalah totalnya. Ya, kemudian yang kolom keduanya adalah X atau promosi. Ya, kemudian kolom ketiganya ini adalah XY. Jadi didapat dari X kali dengan Y, dikali dengan Y. Maka didapatkan hasil ini 1280. Nah, kemudian sama bawahnya semuanya di total. Yang saya blok warna kuning ini adalah total data yang ada di atasnya. Nah, kemudian kolom sebelahnya adalah X kuadrat. Jadi data yang ada di X ini dikuadratkan. Kemudian sebelahnya adalah Y kuadrat. Nah, ini nanti dipakai untuk apa, Pak? Untuk perhitungan di langkah-langkah selanjutnya. Ya, ini yang baru yang 5 kolom pertama. Ya, ini masih pemanasan. Masih pemanasan. Ya, 5 kolom pertama masih sudah paham ya. Jadi tadi dari Y-nya dimasukkan, X-nya dimasukkan, kemudian kolom ketiga adalah X kali Y, kolom keempatnya adalah X kuadrat, dan kelimanya adalah Y kuadrat. Nah, kemudian baru kita masukkan rumusnya untuk persamaan regresi ini. Nah, di sini kita masukkan pertama yang B dulu. Jadi tadi ingat rumusnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Ini untuk mencari persamaan regresinya nanti. Nah, yang akan kita cari adalah B-nya dulu, yang B. Nah, rumusnya sudah kita masukkan. Nah, didapat di sini N. N-nya itu berapa? 8. N-nya itu adalah banyaknya data tadi. Ya, di sini ada 8. Nah, N-nya kita masukkan 8. Kemudian di sini kita lihat rumusnya adalah sigma XY. Nah, sigma XY ini di sini adalah total yang ada di bawah ini. Yang 15032 kita masukkan. Ya, yang ini ya, 15032. Kita masukkan, kemudian min sigma X kali dengan sigma Y. Nah, sigma X-nya ini tadi adalah sudah didapat 192, sedangkan total yang di sigma Y adalah 608. Ya, kemudian per N sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung, kemudian dikuadratkan. Nah, N-nya tadi sama 8, sama seperti atasnya, kemudian sigma X kuadrat tadi adalah yang ini ya, yang 4902. Yang 4902, kemudian min sigma X tapi dikuadratkan. Nah, sigma X-nya ini adalah yang tadi, yang X
tadi 192 tapi dikuadratkan di dalam kurung kemudian dikuadratkan. Ya, ini jangan salah penempatannya. Ya, kemudian didapat hasil adalah 1,497. Ini baru yang B ya. Nah, sekarang kita yang A. Yang A ini rumusnya adalah sigma Y min B dalam kurung sigma X. Nah, sigma Y-nya tadi sudah didapat di tabel adalah 608. Ya, 608 min B-nya tadi sudah didapat yang atas 1,497. Kemudian dikali dengan sigma X tadi adalah 192 ya, kemudian per N. Ini kalau yang di sini tidak N-2 tapi masih tetap N, belum ke N-2 ya, masih N. Nah, N-nya tadi berapa? Banyaknya data 8. Nah, didapatkan hasil 40,082. Nah, ingat tadi rumusnya persamaannya Y aksen sama dengan A plus BX ya, A plus BX. Maka A-nya didapat tadi berapa? 40,082. Kita masukkan plus BX. B-nya tadi adalah 1,497. Kemudian X ya. X-nya cuma tinggal ditulis saja X gitu. Nah, jadi persamaan regresinya untuk yang poin pertama yang dicari tadi adalah Y sama dengan 40,082 plus 1,497 X. Nah, itu untuk poin yang pertama, persamaan regresinya sudah kita dapat. Bagaimana? Pusing ya? Oke, lanjut. Mudah-mudahan tidak pusing ya. Oke, lanjut. Yang kedua, kita akan mencari nilai prediksi. Ya, nilai prediksinya di sini didapat berapa besar penjualan jika promosi sebesar 20, kemudian sebesar 16. Ada angka-angka ini 20, 16, 34 didapat dari tabel yang tadi yang promosi. Tabel promosinya tadi ya, yang 20, 16, 34. Ya, kita akan mencari nilai prediksinya. Berapa sih besarnya penjualan jika promosinya sebesar 20, 16, 34 dan seterusnya. Nah, caranya jadi perhitungannya untuk yang pertama jika promosi sebesar 20. Di sini perhitungannya adalah didapat dari yang tadi yang A. Yang A tadi ya 40,082. Ya, kita masukkan di sini 40,082 plus. Nah, 1,497 ini dari mana? 1,497 ini adalah yang B. Ya, jadi ingat karena ini soalnya masih berhubungan, jadi kalau misalnya dari yang pertama, yang persamaan ini kita sudah salah, maka berikutnya kita akan salah semua. Selisih taksir standarnya nanti yang belakang juga akan salah. Tapi jangan khawatir, walaupun salah tetap ada nilainya dari saya. Saya menilai prosesnya, jadi yang penting Anda sudah berusaha untuk mencari. Nah, dari nilai prediksi ini tadi saya ulang, jadi 40,082 ini adalah yang A, kemudian yang 1,497 adalah yang B, kita masukkan. Nah, kemudian dikali 20, 20-nya ini sesuai dengan promosinya sebesar berapa? 20. Maka didapat 70,022. Nah, kemudian yang bawahnya di sini jika promosi sebesar 16 sama seperti tadi. Tinggal yang dirubah adalah angka yang 16 jika promosi sebesar 16. Dapatkan hasil ini 64,034. Nah, seterusnya begitu sampai di data data ke-8 ya, itu untuk yang nilai prediksi. Setelah hasilnya sudah kita dapat semua, kemudian kita bikinkan tabel di sini. Nah, kita bikin tabel. Kalau yang tadi tabelnya hanya sampai Y kuadrat, ya, hanya sampai Y kuadrat, sekarang kita bikin kolom lagi di sebelahnya yaitu Y prediksi. Saya singkat Y pred di sini, Y prediksi. Jadi ini didapat 70,022 dari yang nilai prediksi tadi, ya, 70,022. Nah, kita masukkan di sini, kita bikin kolom lagi, kemudian di bawahnya kita total lagi. Totalnya yaitu 608,08. Nah, di sebelah kolom Y prediksi ini kita bikin kolom lagi untuk apa? Untuk mencari nanti selisih taksir standar. Jadi di sini di kolom berikutnya ini adalah Y min Y prediksi dalam kurung kemudian dikuadratkan. Didapatkan dari mana? Y-nya tadi adalah 64.
kemudian min Y prediksi, hasilnya nanti min nih, kemudian dikuadratkan. Nah, min kali min itu hasilnya adalah positif kan, kalau minus kali minus hasilnya adalah positif, maka di sini hasilnya adalah positif. Nah, ingat, saya ulang lagi, Y64 dikurang Y prediksi 70,022, kemudian dikuadratkan, hasilnya adalah 36,264. Demikian seterusnya sampai bawah nih, sampai bawah, kemudian didapatkan hasil adalah totalnya 227,497. Nah, nanti ini akan dipakai untuk mencari selisih taksir standar. Oke, lanjut ke, nah itu untuk yang poin nomor 2 sudah selesai. Tadi yang pertama persamaan regresinya sudah, yang kedua kemudian nilai prediksinya juga barusan kita sudah masukkan ke dalam kolom, di dalam tabelnya. Sekarang yang terakhir adalah yang kita mencari yang selisih taksir standar. Seberapa melesetnya sih dari hitungan yang sudah kita pelajari ini. Nah, rumusnya adalah SE sama dengan akar dari sigma Y min Y dalam kurung kemudian dikuadratkan dibagi N min 2. Duanya ini adalah rumusnya. Nah, kita akan memasukkan hasil yang tadi sudah kita dapat. Nah, SE-nya sama dengan akar dari Y min Y aksen dalam kurung dikuadratkan, didapatkan hasil tadi dari mana? Dari yang ini, dari yang kolom di sebelah Y prediksi tadi. Jadi yang total ini ya, yang 227,497. Jadi kita masukkan di sini 227,497. Kemudian dibagi 8 min 2. 8 tadi adalah, ingat yang pertama banyaknya data, ada 8 tadi berjejer. Kemudian min 2. Nah, 8 min 2 6. Nah, kalau 227 kemudian 497 min 8,2 min 8 min 2 itu adalah berarti akar dari 6,1576. Akarnya ini akar dari 6,1576. Ya, itu yang selisih taksir standarnya. Jadi dari 6,1576 ini nanti bisa kita cari akarnya berapa. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan Anda bisa memahami ya materi yang saya berikan. Saya menyampaikannya secara singkat saja. Nanti apabila ada kesempatan untuk pertemuan, kita bahas lagi tentang regresi ini. Ya, karena ini latihan soalnya baru tahap yang sederhana ya, yang regresi sederhana, nanti mudah-mudahan bisa dipahami untuk berlanjut ke regresi-regresi selanjutnya. Ya, jangan lupa tonton terus video-video saya berikutnya di channel ini. Ya, tetap semangat belajar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.